Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu, kembali lagi dalam channel LLI Edu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pronoun atau kata ganti. Tahukah kamu, untuk menghindari pengulangan penyebutan sebuah kata benda atau noun, seperti nama seseorang, tempat, atau sesuatu hal, diperlukan kata ganti, yaitu kita kenal dengan pronoun. Sebagaimana artinya, pronoun atau kata ganti merupakan bagian dari part of speech yang berfungsi untuk menggantikan noun atau kata benda. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Topik pembahasan kali ini yaitu pengertian pronoun, jenis-jenis dari pronoun, fungsi dari pronoun, dan contoh dari penggunaan pronoun. Tahukah kamu apa itu pronoun? Pronoun merupakan kata yang berfungsi untuk menggantikan noun, kata benda, baik berupa orang, tempat, benda, ataupun sesuatu. Selain itu, pronoun dalam bahasa Indonesia disebut dengan pronomina, kata ganti. Kemudian, pronoun digunakan untuk menghindari penyebutan noun, kata benda secara berulang-ulang. Oleh karena itu, pronoun berkedudukan sebagai subjek atau objek sebuah kalimat, serta dapat menjadi pelengkap noun phrase. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis pronoun. Pada dasarnya, pronoun dibagi menjadi 5. Yang pertama, subject pronoun. Kata ini berfungsi sebagai subjek sebuah kalimat. Karena sebagai subjek sebuah kalimat, biasanya subject pronoun terletak di awal kalimat. Yang termasuk subject pronoun yaitu I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu, benda. Yang kedua ada object pronoun. Kata ini berfungsi sebagai objek sebuah kalimat. Karena sebagai objek sebuah kalimat, biasanya objek pronoun terletak sesudah verb atau kata kerja, atau kita kenal dengan predikat. Yang termasuk objek pronoun yaitu me, saya, you, kamu, them, mereka, us, kita, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, it, itu, benda. Yang ketiga ada possessive adjective pronoun. Kata ini berfungsi sebagai kata sifat kepemilikan. Karena sebagai kata sifat kepemilikan, biasanya possessive adjective pronoun diikuti dengan noun atau kata benda. Di antaranya, possessive adjective pronoun yaitu my, ku, your, mu, their, mereka, our, kita, his-nya, laki-laki, her-nya, perempuan, its-nya, untuk benda. Yang keempat ada possessive pronoun. Kata ini berfungsi sebagai kata kepemilikan langsung. Di antara kata yang termasuk possessive pronoun yaitu my, milikku, yours, milikmu, theirs, milik mereka, ours, milik kita, his, miliknya laki-laki, hers, miliknya perempuan. Sedangkan kata it tidak memiliki possessive pronoun. Yang kelima, reflexive pronoun. Kata ini berfungsi sebagai kata reflektif. Artinya, yaitu ada penekanan makna pada diri sendiri. Kata reflexive pronoun biasanya diartikan dengan sendiri. Dan termasuk kata reflexive pronoun yaitu myself, diriku, yourself, dirimu, themselves, diri mereka, ourselves, diri kita, himself, dirinya laki-laki, herself, dirinya perempuan, itself, dirinya untuk benda. Berikut ini beberapa contoh penggunaan pronoun dalam kalimat. Yang pertama, subject pronoun. Perhatikan contoh berikut. Erika is a famous singer. She has a lot of fans. Artinya, Erika merupakan penyanyi terkenal. Dia memiliki banyak penggemar. Kata she merupakan subject pronoun. Kata she merujuk pada Erika dan terletak di awal sebuah kalimat. Contoh kedua, object pronoun. I've been waiting for you in here for 2 hours. Artinya, saya sudah menunggumu di sini selama 2 jam.
Kata you merupakan objek pronoun. Kata you terletak sesudah verb atau kata kerja have been waiting. Contoh ketiga, possessive adjective pronoun. This is our new class. It's very clean and big. Ini adalah ruang kelas baru kita. Kelas ini sangat bersih dan besar. Kata our merupakan possessive adjective pronoun. Kata ini biasanya diikuti dengan noun. Dan noun dalam contoh kalimat ini adalah class. Contoh keempat, possessive pronoun. This book is mine. The red one is yours, but the blue one is hers. Artinya, buku ini adalah milikku. Yang warna merah adalah milikmu, tetapi yang warna biru adalah miliknya. Kata mine, yours, and hers merupakan possessive pronoun. Kata ini biasanya tidak diikuti dengan noun atau kata benda, dan terletak di akhir. Contoh yang kelima, reflexive pronoun. They can do it by themselves. I've just tried it by myself. Artinya, mereka bisa melakukannya sendiri. Saya baru saja melakukannya sendiri. Kata themselves, myself menekankan pada pronoun subject. Themselves menekankan pada subjek they, sedangkan myself menekankan pada subjek I. Selain itu, berikut ini beberapa contoh penggunaan pronoun atau kata ganti dalam kata. Yang pertama, subject pronoun. Aska is my friend. He's a kind person. He always helps everyone. Artinya, Aska merupakan temanku. Dia adalah orang yang baik. Dia selalu membantu setiap orang. Kata he merupakan subject pronoun. Kata he terletak di awal kalimat dan kata ini merujuk pada Aska. Contoh kedua, object pronoun. Jessica invites us to her party, but she doesn't let John to join. Artinya, Jessica mengundang kita ke pestanya, tetapi dia tidak membiarkan John untuk ikut serta. Kata us merujuk pada object pronoun. Kata ini terletak sesudah verb atau kata kerja invites. Yang ketiga, possessive adjective pronoun. Saskia has some books. Her books are about history and biology. Kata her merupakan possessive adjective pronoun. Kata her diikuti dengan noun yaitu books. Her books bermakna bukunya. Yang keempat, possessive pronoun. The blue bag is mine and the white one is yours. Kata mine dan yours merupakan possessive pronoun. Kata ini biasanya terletak di akhir kalimat dan kata ini tidak boleh diikuti dengan noun sesudahnya. Yang terakhir yaitu reflexive pronoun. We should do it by ourselves, but Faza herself doesn't do it. Artinya, kita harus melakukannya sendiri, tetapi Faza tidak melakukannya sendiri. Kata ourself menekankan pada subjek we, sedangkan kata herself menekankan pada Faza. Kata ourself dan herself biasanya terletak di awal kalimat, yaitu sesudah subjek ataupun di akhir kalimat. Itulah beberapa contoh penggunaan dari pronoun dalam sebuah kalimat. Berikut ini beberapa contoh penggunaan pronoun atau kata ganti yang salah dalam kalimat. Mari kita analisis bersama. Contoh kalimat pertama. Yours and I are going to visit our classmate house. He was absent yesterday. Kata yours terletak di awal kalimat. Seharusnya kata ini merupakan subject pronoun. Kata yours harus digantikan dengan kata you. Kata his harus digantikan dengan kata he karena terletak di awal kalimat. Maka kalimat yang benar adalah you and I are going to visit our classmate's house. He was absent yesterday. Contoh kalimat kedua. I myself do this job and it finished. Do you have sure that you haven't done yet?
kata it's sesudahnya terdapat kata verb atau kata kerja, maka kata it harus digantikan dengan subject pronoun, yaitu it. Kata your terletak sesudah kata kerja atau verb, yaitu helps, maka kata your harus digantikan dengan object pronoun, yaitu you. Maka kalimat yang benar adalah I myself do this job and it finished. Theo helps you but you haven't done yet. Contoh kalimat ketiga. My house is being renovated by my uncle. He is very good worker. Kata me terletak di awal kalimat dan sesudahnya terdapat kata noun atau kata benda. Maka me harus digantikan dengan possessive adjective pronoun, yaitu mine. Sedangkan kata him terletak di awal kalimat dan sebagai subject pronoun, maka kata him harus digantikan dengan kata he. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah my house is being renovated by my uncle. He is a very good worker. Contoh kalimat keempat. This red car is her and the yellow one is me. We bought them a month ago. Kata her terletak di akhir kalimat dan kata her merujuk pada kepemilikan langsung. Maka yang benar, kata her harus digantikan dengan kata hers. Sedangkan kata me juga merujuk pada kepemilikan langsung. Maka kata me juga harus diganti dengan kata mine. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah this red car is hers and the yellow one is mine. We bought them a month ago. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan pronoun, baik secara tertulis maupun lisan, yaitu subject pronoun atau pronoun yang berfungsi sebagai subjek seringkali dikontraksi atau disingkat dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu seperti I'm, I am, you're, you are, his, he is, she is, we've, we have, I have, you'll, you will, I would, dan lain-lain. Itulah tadi beberapa contoh penggunaan pronoun dalam kalimat. The last one. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan pronoun. Yang pertama, pronoun merupakan kata ganti yang mereferensikan nomina, kata benda, seperti orang, tempat, benda, dan sebagainya. Yang kedua, pronoun digunakan untuk menghindari pengulangan noun, kata benda dalam kalimat. Yang ketiga, pronoun berfungsi sebagai subjek, objek, kata ganti, kepemilikan, kata reflektif, atau penekanan diri, dan juga kata sifat. Pronoun sebagai subjek seringkali dikontraksikan atau disingkat dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu, seperti is, am, are, have, has, will, atau would, dan lain-lain. Yang terakhir, pronoun seperti possessive adjective pronoun, yaitu my, your, her, his, dan lain-lain dapat digunakan untuk membentuk noun phrase atau frasa nominal. Itulah tadi pembahasan terkait pronoun atau kata ganti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.